Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga di tahun 2025 kita bisa menggapai cita-cita yang belum tercapai. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Tamil yang berjudul Surga Fasal. Film ini dibintangi aktor Kollywood R.J. Balaji dan disutradarai oleh Siddharth Viswanath. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Parti adalah pria sederhana yang baik hati, Siga adalah seorang gangster, Sunil adalah kepala sipir penjara, Kattaboman adalah bawahan Sunil, Ismail adalah pensiunan seorang hakim. Suatu hari, tahun 1999, di sebuah penjara Chennai di Provinsi Tamil Nadu, terjadi kerusuhan yang besar. Para napi saling membunuh dan juga membunuh petugas sipir penjara. Dari kerusuhan itu, 45 orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 60 orang napi berhasil kabur melarikan diri. Tragedi ini menjadi trending topik di seluruh penjuru India. Beberapa bulan kemudian, karena tidak ada titik terang dalam kasus ini, seorang pensiunan hakim bernama Ismail diminta untuk menangani kasus ini. Ismail ditugaskan untuk mencari tahu siapa dalang dari kerusuhan ini. Ismail mendatangi penjara dan membaca berkas-berkas tragedi itu. Ismail kemudian menginterogasi beberapa orang. Investigasi dimulai. Seorang petugas sipir penjara yang sudah mengabdi selama 30 tahun bernama Kattaboman datang dan memberikan kesaksian. Kattaboman menceritakan kehidupan di penjara sebelum kerusuhan terjadi. Dahulu, hiduplah seorang gangster bernama Siga. Siga berbisnis obat terlarang dan juga menyelundupkan barang haram itu ke seluruh provinsi. Siga mempunyai banyak anak buah. Siga sudah membunuh banyak orang. Selama ini, Siga di-backup oleh Gubernur Tamil Nadu. Karena itulah tidak ada polisi yang berani menyentuh Siga. Suatu hari, Siga diperintahkan gubernur untuk mengaku telah membunuh lawan politik gubernur. Gubernur berjanji akan membebaskan Siga nanti. Siga patuh dan menurut saja. Siga kemudian masuk ke dalam penjara. Namun, beberapa minggu kemudian, gubernur tidak kunjung membebaskan Siga. Siga kesal kepada gubernur. Selama di penjara, Siga menjadi raja. Siga menyelundupkan obat terlarang di dalam penjara. Meskipun di dalam penjara, Siga tetap bisa mengontrol bisnis-bisnisnya yang berada di luar penjara. ஜெயிலேயே தன் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டான் சிகா. Beberapa bulan kemudian, Siga merasa bosan dengan kejahatannya. Siga ingin bertaubat dan berhenti melakukan kejahatan. Siga tidak mau lagi mengedarkan obat terlarang. Siga kemudian dibaptis oleh seorang napi yang menjadi pendeta bernama Kendrick. Setelah dibaptis, Siga dibimbing Kendrick memperdalam ilmu agama. Di dalam penjara, Siga mempunyai tangan kanan bernama Mani dan Silan. Mani dikenal sebagai tukang pukul, sedangkan Silan dikenal cerdas karena sering membaca buku. Beberapa hari kemudian, gubernur menelpon Siga di penjara untuk meminta bantuan. Gubernur meminta Siga untuk menyuruh salah satu anak buahnya membunuh seorang pegawai bank yang jujur bernama Mugam. Gubernur berjanji akan segera membebaskan Siga. Siga hanya terdiam. Setelah menginterogasi Kattaboman, Ismail membaca berkas kasus pembunuhan Mugam. Di berkas itu tertulis, pembunuh Mugam adalah seorang pria bernama Parti. Ismail tidak yakin Parti adalah pembunuhnya. Ismail kemudian menginterogasi kekasih Parti bernama Revati. Revati menceritakan masa lalu Parti. Parti adalah pria sederhana yang baik hati. Selama ini, Parti hidup bersama ibundanya. Parti menjalin kasih dengan Revati. Karena sudah lama menjalin kasih, Parti melamar Revati. Parti adalah tulang punggung keluarga. Selama ini, Parti berjualan makanan di pinggir jalan. Orang-orang mengatakan makanan Parti sangat lezat. Setiap hari, makanan Parti selalu habis. Dari hasil jualannya, Parti menabung untuk membangun sebuah penginapan kecil di dekat rumahnya. Tetapi, uang tabungan Parti tidak cukup untuk membangun penginapan. Akhirnya, Parti meminjam uang di bank.
Parti meminta bantuan seorang pegawai bank yang jujur bernama Mugam. Mugam dengan senang hati membantu. Mugam kagum atas kerja keras Parti. Suatu malam, Mugam meminta tolong Parti untuk membetulkan keran air di halaman rumahnya yang bocor. Parti dengan senang hati membantu. Tengah malam, seusai berjualan, Parti pergi ke rumah Mugam. Karena rumahnya sepi, Parti yakin Mugam sudah tidur. Karena tidak ingin membangunkan Mugam, Parti menyelinap masuk ke rumah Mugam dan membetulkan keran air yang ada di halaman rumah Mugam. Setelah membetulkan keran, Parti kembali pulang. Tetangga Mugam melihat Parti keluar dari rumah Mugam. Besok pagi, Parti bersiap-siap untuk menemui Mugam di bank. Hari ini, pinjaman Parti akan dicairkan. Parti tidak sabar ingin segera membangun penginapan. Parti kemudian pergi ke bank. Di tengah jalan, Parti melihat polisi dan warga sekitar berkerumun di depan rumah Mugam. Ternyata, tadi malam Mugam dibunuh. Parti kembali pulang dan memberitahu hal itu kepada sang ibu dan Revati. Semua orang kaget mendengar informasi itu. Berdasarkan kesaksian tetangga Mugam yang melihat Parti tadi malam, polisi menuduh Parti sebagai pembunuh Mugam. Para polisi Bahlul langsung menangkap Parti. Di kantor polisi, para polisi Bahlul memukuli Parti dan memaksa Parti untuk mengaku sebagai pembunuh Mugam. Namun, Parti tetap ngotot ia tidak membunuh Mugam. Polisi Bahlul yakin Parti adalah salah satu anak buah Siga yang ditugaskan membunuh Mugam. Setelah menjalani persidangan, Parti dinyatakan bersalah. Parti kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Ibunda Parti dan Revati sedih melihat Parti di penjara. Parti dimasukkan ke dalam penjara terbesar di kota Chennai. Penjara itu terdiri dari beberapa blok. Hari demi hari, Parti menjalani hidupnya di dalam penjara. Parti terus menangis sedih. Namun, seiring berjalannya waktu, Parti mencoba ikhlas menjalani nasibnya. Parti tahu selama ini ia dituduh sebagai anak buah Siga yang ditugaskan untuk membunuh Mugam. Selama ini, Parti tidak mengenal Siga. Parti penasaran siapa Siga. Parti ingin bertemu dengan Siga. Parti mencoba menemui Siga, namun Parti selalu dihalang oleh anak buah Siga. Parti justru dipukuli oleh para anak buah Siga. Kata Boman yang menjadi petugas sipir penjara membubarkan keributan itu. Malam hari, Parti tidur bersama napi lainnya. Parti berada di sel yang kumuh. Sel itu tidak layak huni. Terlihat para napi tidur berdesakan. Beberapa hari kemudian, secara rutin, kepala sipir penjara bernama Sunil mengumpulkan para napi. Sunil memberikan himbauan kepada para napi agar tidak berbuat masalah. Namun, Siga dan para anak buahnya tidak pernah ikut berkumpul. Siga tidak mau diatur oleh Sunil. Siga dan para anak buahnya justru asik bermain bola. Sunil sangat membenci Siga. Beberapa hari kemudian, diadakan pertandingan tinju di dalam blok Siga. Mani akan bertanding melawan salah satu anggota geng yang tidak suka kepada geng Siga. Di tengah pertandingan, Parti berhasil menyelip masuk ke kawasan blok Siga. Parti ingin menemui Siga, namun para anak buah Siga menyuruh Parti untuk melawan Mani terlebih dahulu. Jika Parti berhasil mengalahkan Mani, Parti diperbolehkan menemui Siga. Parti ngotot, ia tidak mau bertanding. Parti didorong dan dipaksa untuk bertanding melawan Mani. Mani menghajar Parti hingga babak belur. Parti mencoba bangkit berdiri dan melawan Mani. Akhirnya, Parti berhasil membuat Mani terjatuh. Mani kalah dalam pertandingan itu. Semua orang kaget melihat Mani berhasil dikalahkan. Parti kemudian menemui Siga dan bertanya kepada Siga mengapa ia dituduh menjadi salah satu anak buahnya yang membunuh Mugam. Padahal Parti tidak pernah mengenal Siga. Parti meluapkan amarahnya dengan berteriak. Siga hanya terdiam. Siga kasihan melihat Parti. Siga menyuruh anak buahnya untuk membawa Parti ke petugas sipir agar Parti dibawa ke rumah sakit. Pagi hari, Mani kesal karena kalah bertarung dengan Parti. Untuk meluapkan kekesalannya, Mani menyelundupkan obat terlarang di penjara tanpa sepengetahuan Siga. Mani tertangkap basah sedang mengedarkan obat terlarang. Sunil menangkap dan memukuli Mani. Sunil memeriksa seluruh sel yang ada di blok Siga
Namun, Sunil tidak menemukan apapun. Sunil memerintahkan Kattaboman untuk melucuti pakaian Siga. Namun, Kattaboman tidak berani melakukan hal itu karena Kattaboman adalah loyalis Siga. Akhirnya, Siga melucuti pakaiannya sendiri. Para anak buah Siga kesal melihat Sunil mempermalukan Siga. Sore hari, Siga merenung seorang diri. Kendrick menemani Siga. Siga mengatakan, ujian orang yang bertaubat sangat berat. Siga bersyukur bisa mempunyai sahabat seperti Kendrick. Siga sangat menyayangi Kendrick. Besok pagi, Sunil menjenguk Parti di rumah sakit. Sunil tahu Parti jago memasak. Sunil akan memindahkan Parti ke blok dapur. Parti patuh dan menurut saja. Parti memohon kepada Sunil untuk bertemu dengan ibundanya. Sunil kasihan melihat Parti. Sunil akan mengusahakan hal itu. Parti kemudian dibawa kembali ke penjara. Parti dimasukkan ke blok dapur. Setelah menginterogasi Revati, Ismail menginterogasi rekan Parti di dapur bernama Ranggu. Ranggu adalah pria yang agak melambai. Ranggu mengatakan di dapur penjara, Parti berteman dekat dengan Basir dan Mohan. Mohan adalah pria yang agak lain yang hobi mengkonsumsi obat terlarang. Sedangkan Basir adalah seorang muslim yang taat. Basir adalah penguasa dapur. Basir sudah dipenjara selama puluhan tahun. Basir sangat disegani di kalangan para napi. Parti sangat mematuhi Basir. Sejak bergabungnya Parti di dapur, semua napi mengatakan makanan Parti sangat lezat. Parti senang mendengar hal itu. Basir juga senang atas kedatangan Parti. Suatu hari, Parti diperintahkan untuk mengantar makanan ke sel khusus yang dihuni oleh 3 orang petinggi partai. Di sana, Parti melihat Ranggu diperintahkan memijat sosis 3 orang petinggi partai. Parti emosi melihat temannya diperlakukan tidak sopan. Parti juga mendengar obrolan Kattaboman dengan 3 orang petinggi partai. Kattaboman menyuruh Parti untuk pergi dari sana. Parti kasihan melihat Ranggu, namun Parti tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu pagi, seperti biasa, Sunil mengumpulkan para napi. Namun, Mohan dan Kendrick tidak ikut berkumpul. Sunil marah mengetahui hal itu. Ternyata, di dalam selnya, Mohan sedang berhalusinasi. Kendrick mencoba menenangkan Mohan. Sunil datang dan menyeret Mohan ke lapangan. Kendrick marah kepada Sunil yang memperlakukan Mohan dengan kasar. Sunil mengambil dan menyita kitab Injil Kendrick. Kendrick marah dan berusaha merebut kitab sucinya. Karena saling berebut, kitab Injil Kendrick robek dan terjatuh. Kendrick marah dan mencekik Sunil. Kattaboman dan para anak buah Sunil menahan Kendrick. Sunil marah dan mengurung Kendrick di sel yang sempit dan gelap. Sunil memukuli Kendrick hingga babak belur. Selama berhari-hari, Sunil terus memukuli Kendrick. Selama berhari-hari, Sunil tidak memberi makan Kendrick. Kendrick lemas tak berdaya. Siga mengkhawatirkan keadaan Kendrick. Siga berusaha melihat keadaan Kendrick, namun dilarang. Beberapa hari kemudian, Kendrick meninggal dunia. Sunil panik dan bingung harus bagaimana. Sunil tidak berniat membunuh Kendrick. Sunil memerintahkan anak buahnya untuk membuang mayat Kendrick keluar penjara. Besok pagi, Sunil membicarakan kematian Kendrick dengan gubernur. Sunil takut Siga akan balas dendam atas kematian Kendrick. Sunil yakin Siga akan membuat keributan di penjara. Gubernur memerintahkan Sunil untuk memindahkan Siga ke penjara yang lain. Sunil setuju dengan ide gubernur. Di penjara, Siga mendengar Kendrick meninggal dunia. Siga menyeret 1 orang sipir dan menghajarnya habis-habisan. Siga meluapkan amarahnya kepada sang sipir. Siga tidak terima Kendrick dibunuh. Silan menghentikan amarah Siga. Silan mengatakan ia mempunyai rencana yang cemerlang untuk membalas kematian Kendrick. Siga kemudian duduk dengan tenang dan mendengarkan rencana Silan. Silan mengatakan, Siga, sebentar lagi hari Natal. Ketika hari Natal tiba, Biarawati akan datang. Kita akan memberitahu Biarawati mengenai pembunuhan Kendrick. Biarawati itu akan aku perintahkan untuk memberitahu temanku yang merupakan seorang reporter. Mereka akan memviralkan berita kematian Kendrick di media televisi. Siga setuju dengan ide Silan. Beberapa hari kemudian, secara sembunyi-sembunyi, Sunil membawa Parti keluar dari penjara. Sunil mempertemukan Parti dengan ibundanya dan Revati. Mereka bertiga saling berpelukan.
Sejak Parti di penjara, Ibunda Parti dan Revati tidak bisa memasak seperti Parti. Akibatnya, mereka berdua tidak punya pemasukan. Setelah itu, Sunil membawa Parti ke pengadilan untuk mempercepat proses pembebasan Parti. Sunil tahu Parti tidak membunuh Mugam. Pengacara Parti optimis Parti akan bebas secepatnya. Setelah mengurus semuanya, Sunil mengajak Parti menemui seorang dokter. Sunil berencana untuk memindahkan Siga ke penjara yang lain. Karena itu, Sunil memerintahkan Parti untuk menambahkan bubuk khusus ke dalam makanan Siga di saat Natal nanti, agar Siga sakit perut. Ketika Siga sakit perut, Siga akan dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit, Siga akan dipindahkan ke penjara yang lain. Bubuk khusus itu bukan racun. Parti patuh dan menurut saja. Kataboman mengetahui rencana itu. Kataboman yang merupakan loyalis Siga bingung harus bagaimana. Setelah menginterogasi Ranggu, Ismail menginterogasi Parti. Parti melanjutkan cerita Ranggu. Parti mengatakan, beberapa minggu kemudian, tepatnya di malam Natal, Parti memasak makanan untuk blok Siga. Ketika Parti hendak memasukkan bubuk khusus itu, Parti ragu akan bubuk itu. Parti takut jika bubuk itu adalah racun. Parti menduga Sunil memanfaatkan dirinya untuk membunuh Siga. Akhirnya, Parti tidak jadi memasukkan bubuk itu ke dalam masakannya. Parti membuang bubuk itu di toilet. Namun, bubuk itu justru diambil oleh Mohan. Parti kemudian melanjutkan memasaknya. Sembari menunggu makanan, Siga dan para anak buahnya mabuk bersama. Mohan memberikan bubuk itu kepada Siga. Siga bingung dari mana Mohan mendapatkan paket obat terlarang. Tak lama kemudian, Parti selesai memasak. Basir dan Parti menyajikan makanan kepada semua anak buah Siga. Mereka semua makan dengan lahap. Siga tidak mau makan sebelum para anak buahnya makan terlebih dahulu. Setelah anak buahnya selesai makan, Mani mengambilkan makanan untuk Siga. Siga makan dengan lahapnya. Setelah makan, Siga mengobrol dengan Parti. Dalam keadaan mabuk, Siga mengatakan ia tidak membunuh Mugam. Siga juga tidak tahu siapa yang membunuh Mugam, karena Siga sudah menolak perintah gubernur untuk membunuh Mugam. Parti baru tahu mengenai hal itu. Parti lalu kembali ke dalam selnya. Semua orang tertidur lelap. Beberapa jam kemudian, Siga merintih kesakitan di perutnya. Sunil dan Kataboman langsung memasukkan Siga ke dalam mobil ambulans. Di dalam ambulans, Sunil dan dokter tersenyum kepada Siga. Sunil mengatakan, "Siga, kau akan aku pindahkan ke penjara yang lain." Siga marah mendengar hal itu. Tiba-tiba, beberapa detik kemudian, Siga meninggal dunia. Sunil dan dokter panik dan bingung harus bagaimana. Sunil memerintahkan Kataboman untuk tutup mulut agar kematian Siga tidak diketahui siapapun. Setelah diotopsi, dokter mengatakan terdapat racun di tubuh Siga. Sunil dan dokter bingung siapa yang memasukkan racun ke dalam tubuh Siga. Beberapa jam kemudian, Mani, Silan, dan para anak buah Siga belum mendapatkan kabar mengenai Siga. Mereka semua mengamuk di dalam sel. Besok pagi, pengadilan memutuskan Parti tidak bersalah. Parti akan dibebaskan. Ibunda Parti dan Revati senang mendengar hal itu. Mereka berdua menunggu Parti bebas di depan penjara. Di saat yang bersamaan, Parti berganti baju dan berjalan keluar penjara. Parti sangat bahagia karena akhirnya ia bisa bebas kembali. Beberapa detik kemudian, Mani, Silan, dan para anak buah Siga mengetahui kematian Siga. Mereka semua marah dan berteriak. Petugas sipir penjara berusaha menenangkan mereka. Namun, para anak buah Siga berhasil membunuh satu petugas sipir dan mengambil kunci sel. Mereka semua lalu keluar dari sel. Mereka semua menghajar petugas sipir penjara hingga tewas. Petugas sipir lainnya kabur melarikan diri. Parti kaget melihat mayat petugas sipir yang jatuh di hadapannya.
Dari belakang, para napi berlari untuk mencari petugas sipir yang lain. Parti sedih karena ia tidak bisa keluar penjara. Dalam sekejap, terjadi kerusuhan di dalam penjara. Penjara berada di atas kendali para napi. Silan mengambil alih kepemimpinan menggantikan Siga. Silan dan Mani bernegosiasi dengan Sunil. Silan ingin Sunil memanggil reporter masuk ke dalam penjara. Silan ingin memberitahu reporter tentang perlakuan polisi. Silan juga meminta agar para napi yang tidak bersalah bisa dibebaskan bulan itu juga. Jika tidak dituruti, Silan dan Mani akan membunuh 3 petinggi partai di dalam penjara. Sunil bingung harus bagaimana. Para napi lalu masuk ke dalam sel mereka masing-masing. Mereka semua membicarakan langkah selanjutnya. Tak membutuhkan waktu lama, kerusuhan itu bocor ke media. Ibunda Parti dan Revati mengkhawatirkan Parti. Di dalam sel, Mani berpikir mengapa Siga sakit perut setelah makan malam. Mani yakin ada pengkhianat. Mani menduga Parti telah meracuni Siga. Mani langsung menghampiri Parti dan berusaha menghajar Parti. Keributan itu dilerai oleh Basir. Parti ngotot mengatakan ia tidak meracuni Siga. Setelah menginterogasi Parti, Ismail menginterogasi Kapolda. Kapolda mengatakan karena situasi tidak bisa dikendalikan, Kapolda turun tangan dalam kerusuhan itu. Kapolda marah besar kepada Sunil yang tidak bisa mengendalikan situasi. Kapolda lalu menemui para napi dan bernegosiasi. Kapolda akan mengirim dokter untuk memeriksa kesehatan 3 orang petinggi partai. Silan dan Mani patuh dan menurut saja. Tak lama kemudian, 2 orang dokter datang ke penjara dan memeriksa kesehatan 3 orang petinggi partai. Setelah memeriksa, Mani memukuli 2 orang dokter itu. 2 orang dokter itu kemudian diperintahkan duduk dan melihat sesuatu. Mani ingin mengirim pesan kepada Kapolda. Mani kemudian memanggil Parti. Mani mengatakan, "Parti, jika kau tidak meracuni Siga, kau harus membuktikan hal itu. Kau harus mentugel lidah 1 orang petinggi partai. Mau tidak mau, Parti harus melakukan hal itu." Parti langsung mentugel lidah salah satu petinggi partai. Mani memerintahkan 2 orang dokter itu untuk memberikan lidah itu kepada Kapolda. 2 orang dokter itu kemudian menemui Kapolda dan memberikan lidah itu. Kapolda marah melihat lidah itu. Basir marah kepada Silan dan Mani karena menyuruh Parti memotong lidah petinggi partai. Karena marah, Kapolda menolak menuruti permintaan para napi. Mani terbakar emosinya. Mani berniat membunuh 1 orang petinggi partai. Silan melarang Mani melakukan hal itu. Silan dan Mani terlibat adu mulut. Akhirnya mereka berdua tidak sejalan. Mani mengambil alih kepemimpinan. Akibatnya masing-masing blok mempunyai pemimpin sendiri-sendiri. Mani lalu membawa 3 orang petinggi partai ke hadapan Kapolda. Mani mengatakan ia akan membunuh 3 orang petinggi partai itu jika permintaannya tidak dituruti. Karena keadaan semakin tak terkendali, gubernur turun tangan dalam kerusuhan itu. Gubernur dan Kapolda membicarakan langkah selanjutnya. Malam hari, para napi berkumpul di blok mereka masing-masing. Mereka semua berlindung di blok mereka masing-masing. Mereka semua memikirkan langkah selanjutnya. Diam-diam, Parti mempunyai rencana. Parti meminta izin kepada Basir untuk mengantar makanan kepada 3 orang petinggi partai. Basir mengizinkan Parti. Parti lalu mengantarkan makanan ke 3 orang petinggi partai yang berada di blok Mani. Sembari menyajikan makanan, Parti mengobrol dengan 3 orang petinggi partai. Mereka bertiga menawarkan sesuatu kepada Parti. Jika Parti bersedia menerima tawaran itu, mereka bertiga berjanji akan membuat hidup Parti lebih baik. Parti tidak punya pilihan. Parti patuh dan menurut saja. Para petinggi partai itu menyuruh Parti untuk mencari HT dan berkomunikasi dengan Sunil. Di sisi lain, Mohan mendatangi Mani dan meminta paket obat terlarang. Mohan mengatakan 2 hari yang lalu ia menemukan paket obat terlarang yang dibuang Parti di toilet. Ketika Mohan mencicipi obat itu sedikit, rasanya sangat tidak enak dan bikin sakit perut. Mohan kemudian menunjukkan obat itu kepada Mani. Setelah dicicipi, ternyata paket itu adalah racun. Mani yakin Partilah yang meracuni Siga. Mani langsung berlari mencari Parti.
Mani dan para anak buahnya menelusuri blok dapur untuk mencari Parti. Parti melihat Mani mencari dirinya. Parti langsung bersembunyi dan mencari HT. Tak lama kemudian, Parti menemukan HT. Parti langsung berkomunikasi dengan Sunil. Parti memberitahu titik lokasi 3 orang petinggi partai kepada Sunil. Sunil mengatakan ia akan masuk ke penjara untuk menyelamatkan 3 orang petinggi partai. Sunil berjanji kepada Parti ia akan menyelamatkan Parti. Sunil meminta izin gubernur untuk masuk ke dalam penjara bersama polisi khusus untuk menyelamatkan 3 orang petinggi partai karena Sunil sudah tahu di mana titik lokasi 3 orang petinggi partai. Gubernur memberikan izin. Tak lama kemudian, polisi khusus datang dan bersiap. Sunil dan polisi khusus menyerap masuk ke dalam penjara. Lampu penjara mulai dipadamkan. Sunil dan polisi khusus pergi ke titik lokasi 3 orang petinggi partai ditahan. Sunil dan polisi khusus menusuk para anak buah Mani hingga tewas. Di sisi lain, Mani berhasil menemukan Parti. Tanpa basa-basi, Mani langsung memukul Parti habis-habisan. Parti dibuat babak belur. Sementara di luar penjara, Ibunda Parti dan Revati tidak mau beranjak dari tempatnya. Ibunda Parti dan Revati terus menunggu Parti di depan pintu penjara. Mereka berdua mengkhawatirkan keselamatan Parti. Setelah membunuh beberapa napi, Sunil dan polisi khusus langsung membawa 3 orang petinggi partai keluar. Namun, Basir melihat keberadaan polisi. Dengan terpaksa, Sunil menembak dada Basir hingga tewas. Anak buah Mani berteriak memanggil Mani. Mereka mengatakan polisi telah datang. Mani menghentikan baku hantamnya dengan Parti dan menghampiri teman-temannya. Di tengah jalan, Mani melihat Sunil. Mereka berdua langsung baku hantam. Manil menghajar Sunil habis-habisan. Sunil lalu menusuk Mani dengan pisau hingga tewas. Kerusuhan di dalam penjara semakin membesar. Parti bangkit berdiri dan mencari Sunil. Parti melihat Basir tewas tertembak. Parti marah kepada Sunil yang menembak Basir. Parti kemudian menghampiri Sunil yang terluka parah. Parti marah kepada Sunil yang menembak Basir. Tak lama kemudian, para napi lain mendatangi mereka. Sunil mencoba menyelamatkan dirinya dengan mengatakan Partilah yang menunjukkan lokasi 3 orang petinggi partai. Karena tidak mau dicap sebagai pengkhianat, Parti langsung menusuk Sunil berkali-kali hingga tewas. Semua orang takut melihat Parti. Parti berjalan keluar di tengah banyaknya mayat para napi. Setelah menginterogasi Kataboman, Revati, Ranggu, Parti, dan Kapolda, Ismail yakin dalam hal ini Parti tidak bersalah. Parti hanya ingin bebas dan kembali kepada keluarganya. Ismail sudah tahu penyebab kerusuhan itu adalah kematian Siga. Tetapi Ismail belum bisa menemukan pembunuh Siga. Ismail memanggil Parti lagi dan bertanya kepada Parti siapa yang membunuh Siga. Parti menjawab tidak tahu. Parti mengatakan, Pak Ismail, hingga saat ini pembunuh Mugam tidak diketahui. Hal itu masih menjadi misteri. Tetapi justru akulah yang dituduh sebagai pembunuh Mugam. Karena itu aku juga tidak tahu siapa yang membunuh Siga. Ismail terdiam membisu. Parti lalu kembali ke dalam penjara. Hingga saat ini, Parti masih mendekam di dalam penjara. Parti di penjara atas kasus pentugelan lidah seorang petinggi partai. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Siga. Ternyata yang membunuh Siga adalah Kataboman. Jedir. Kataboman bekerja sama dengan 3 orang petinggi partai untuk membunuh Siga. Siga dibunuh karena akan membuat kerusuhan. Kataboman mencampurkan racun ke dalam bubuk itu. Setelah dibuang Parti, Kataboman menyuruh Mohan untuk memberikannya kepada Siga. Setelah Sunil terbunuh, Silan dan para anak buahnya menyerahkan diri kepada polisi. Namun, Kataboman justru menembaki mereka semua hingga tewas. Pasca tragedi itu, gubernur dicopot dari jabatannya. Sedangkan Kataboman diangkat menjadi kepala sipir penjara. Parti tahu ini semua adalah ulah Kataboman dan 3 orang petinggi partai. Namun, Parti dilarang buka mulut. Imbalannya, Parti dijadikan penguasa di dapur penjara.
Salah satu petinggi partai yang kini menjadi gubernur membuatkan penginapan untuk Parti di luar penjara. Dengan begitu, ibunda Parti dan Revathi bisa mendapatkan pemasukan. Sebulan sekali, secara sembunyi-sembunyi, Parti berkumpul bersama ibundanya dan Revathi. Parti senang melihat ibundanya dan Revathi sudah hidup tenang. Pada akhirnya, Ismail tidak tahu siapa yang membunuh Siga. Ismail kemudian menulis laporan dan memberikannya kepada gubernur baru yang merupakan mantan napi. Sang gubernur memerintahkan kepolisian untuk menutup kasus kerusuhan itu. இந்த மாதிரி பல சந்தேகங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் பதிலே இல்லை. இந்த சிஸ்டம் அதனோட ஆட்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து Habis. Apa pesan dari film ini? Seorang kriminal juga manusia. Mereka berhak untuk hidup. Mereka berhak untuk berubah dan bertaubat. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.